Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rezeki, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini walaupun melalui media Zoom online. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan suatu peradaban dari manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang yaitu Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Waktu dalam Islam. Islam telah memberikan gambaran yang utuh untuk mengenai pentingnya memuliakan sebuah waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan tentang waktu di posisi yang sangat tinggi. Sampai-sampai Allah telah bersumpah atas nama waktu, misalnya pada demi waktu dalam surat Al-Ashr, dan ada contohnya lagi yaitu demi waktu saat matahari naik sepenggal dalam surat Al-Duha. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa waktu salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya yang wajib disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Di dalam kehidupan, waktu sangatlah penting. Maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Akibat dari ulah kita sendiri karena tidak bisa mengolah waktu dengan baik dan sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa ulul albab, orang-orang para cendekia, bukanlah orang yang mampu menghafalkan kata-kata maupun susunan huruf yang tertulis di dalam buku maupun menjawab soal-soal di suatu sekolah. Akan tetapi, ulul albab adalah orang yang mampu melihat kejadian yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan waktu yang ada. Selanjutnya, menjadi bekal di dalam kehidupan ini untuk kemudian diteruskan dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Memanajemen waktu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu jadikanlah sholat fardu sebagai pola disiplin. Hal pertama yang kita harus dapat diketahui adalah Rasulullah SAW menjadikan sholat fardu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan dan pola hidup, memulai dengan manajemen waktu sholat fardu terlebih dahulu. Setelah itu, agenda kegiatan lainnya. Sehingga waktu hari-hari kita bisa lebih produktif sekaligus dapat melakukan sholat fardu tepat waktu. Pada dasarnya, bahwa kita hidup itu untuk mencari bekal di akhirat. Tapi apa yang terjadi di dunia ini bahwasanya banyak manusia yang tidak manajemen waktu seperti tidak sholat tepat pada waktunya. Padahal hidup ini itu sebenarnya kita beraktivitas untuk menunggu sholat fardu, menunggu azan berkumandang. Tapi pada kenyataannya manusia itu lebih mementingkan aktivitasnya dibandingkan dengan sholatnya. Yang kedua yaitu terapkanlah pola berpikir investasi. Maksud dari pola pikir investasi adalah kamu seharusnya memiliki pola pikir jangka panjang. Berpikir setiap hal yang kita lakukan sekarang
akan berdampak apa untuk di masa mendatang. Entah itu 1 tahun yang akan datang maupun 5 tahun yang akan datang. Jangan menerapkan suatu kebiasaan diri untuk berpikir yang instan karena hal tersebut akan mendorong kita bersikap malas-malasan dalam menjalani proses kehidupan. Yang ketiga, jauhi hidup menunda-nunda. Seringkali kita itu selalu menunda-nunda sesuatu yang produktif, sesuatu yang positif. Dan kita tuh selalu, padahal waktu yang diberikan Allah itu belum tentu panjang gitu. Jadi kita harus benar-benar tidak boleh menunda-nunda, kita harus benar-benar menyiapkan waktu itu sebaik mungkin. Salah satu hal yang paling dibenci Allah dan Rasulullah adalah kebiasaan menunda-nunda waktu. Maka jangan suka menunda-nunda waktu suatu pekerjaan apabila itu adalah sesuatu kebaikan seperti sedekah, beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Ditakutkan jika kita terlalu sering menunda-nunda pekerjaan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk yang akan mendatangkan penyesalan di esok hari nanti. Yang keempat, rutin melakukan evaluasi. Nah, maksudnya dari evaluasi adalah meneliti dan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, serta mencermati setiap kekurangan dan kelemahan yang telah ada dalam diri kita. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dan kekurangan apa pada diri kita yang akan berakibat kita akan terus melangkah dan melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, Rasulullah SAW selalu menerapkan evaluasi dan dalam manajemen waktunya, karena sebagus apapun kita telah menjalankan rencana yang telah kita buat sebelumnya, kadang tanpa kita sadari telah mengerjakan sesuatu kesalahan. Nah, disinilah evaluasi itu bekerja untuk mengingatkan kita agar kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi di esok hari. Contohnya saat kita mau tidur. Kadang kan kalau kita mau tidur kan belum bisa tidur gitu kan. Kita mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan di hari ini. Misalnya kita menemukan sebuah ketidakproduktivitasan dalam hidup kita, maka kita harus perbaiki itu dan menjadikan waktu yang esok hari itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Yang kelima, terus produktif dan jangan membiarkan waktu terbuang percuma. Islam sangat menjunjung tinggi waktu dan mengutamakan nilai-nilai produktif di dalamnya, baik itu produktivitas dalam beribadah maupun produktivitas dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk selalu produktif dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surat Al-Insyirah ayat 7. Nah, jika kita renungkan arti dari ayat Al-Insyirah ayat 7, terlihat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin umatnya menjalani waktu yang tidak produktif. Untuk itu, selalu lakukan aktivitas yang sangat bermanfaat, yang sekiranya bisa membawa manfaat bagi kita, diri kita sendiri maupun untuk orang lain, serta jangan lupa untuk melakukan waktu sebaik mungkin agar dapat memetik manfaatnya di esok hari. Gitu. Yang keenam, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan sebaik mungkin itu di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Seperti menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ataupun menghasilkan karya-karya seperti menulis dan membaca buku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seorang dengan hadis sebagai berikut, yaitu memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Selagi kita masih muda, kita masih mampu melakukan sesuatu, maka jangan tunggu tua untuk melakukan sesuatu. Selagi kita masih muda, maka kita harus produktif agar di masa tuanya tidak menyesal. Seperti itu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.
kita masih sehat, kita masih kuat, maka kita harus melakukan hal-hal yang positif agar nanti ketika kita tidak tahu ya, ketika kita sakit, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang hal yang positif, maka kita tidak menyesali gitu. Yang ketiga, masa kaya sebelum datang masa kefakiranmu. Masa kaya, punya duit, punya apapun gitu. Maka kita harus saling berbagi pada orang yang membutuhkan, pada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak tahu masa kefakiran kita tuh pas waktu kapan gitu. Jadi kalau kita selagi kita masih mampu memberi pada orang lain, maka kita harus memberi. Karena nanti kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberi orang lain. Seperti itu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita kan nggak tahu ya, kita tuh sibuk kapan gitu. Selagi ada waktu luang, maka kita harus mampu menggunakan waktu luang kita sebaik-baik mungkin. Karena kalau kita sibuk, ya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang kita mau gitu. Yang kelima yaitu hidupmu sebelum datang matimu. Nah ini yang paling ditakutin oleh semua orang, mati. Kalau kita udah mati, kita nggak bisa melakukan hal-hal apapun. Selagi kita masih hidup, maka kita harus membuat hal-hal yang produktif, membuat hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu. Kalau kita udah mati, kita nggak bisa melakukan hal-hal apapun. Yang kita tahu yang kita punya hanya amal ibadah kita gitu. Seperti halnya, contohnya ya, hal-hal amal ibadah yang bisa yang itunya apa? Yang pahalanya itu bisa mengalir terus sampai kapanpun. Seperti ilmu. Kita membuat buku, kita membuat jurnal, terus kita up di media online, terus banyak yang baca. Terus waktu kita meninggal itu, buku kita ini masih dibaca orang masih bisa membaca buku kita, mendapatkan ilmu dari buku kita, orang-orang mendapat pengetahuan gitu. Nah, disitulah kita akan mendapatkan sebuah keberkahan, yaitu mendapatkan pahala dari orang-orang yang membaca tadi. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen waktu menurut Islam. Yang sudah saya jelaskan mengenai manajemen waktu ala Rasulullah dan lain sebagainya. Pentingnya manajemen waktu dalam Islam ini. Semoga dari apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga dari materi kali ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa memanajemen waktu sebaik mungkin agar bisa memetik keindahannya itu esok gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, hadhanallahu wa iyyakum ajma'in wa auzubikum idina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.